Shalom semuanya. Oke, kali ini aku mau sharing tentang Amsal pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sekali lagi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dari ayat ini kita belajar ada dua hal mengenai cara menghadapi masalah yang terjadi dengan sikap hati yang benar. Yang pertama, kesabaran. Yang kedua, penguasaan diri. Oke, ketika kita melakukan dua hal ini, kesabaran, penguasaan diri, ya kan, orang yang sabar, orang yang menguasai dirinya. Dua hal ini, ketika kita mengaplikasikannya dalam hidup kita, kita juga sedang melakukan atau menghasilkan buah-buah roh. Karena kesabaran dan penguasaan diri termasuk dalam buah-buah roh. Anda bisa baca dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 tentang buah-buah roh. Jadi kita juga menghasilkan buah-buah roh. Seberapa banyak dari kita yang mungkin pernah pernah kelepasan ya emosi kita atau amarah kita gitu kan. Dan kita akhirnya tidak bisa menguasai diri kita. Di sini kita belajar bahwa orang yang menguasai diri ternyata orang yang melebihi orang yang merebut kota. Bayangkan, orang yang merebut kota, kalau kita pikir di zaman dulu ketika orang-orang berperang, ya, mereka merebut kota yang satu, kota yang lain. Begitu banyak effort atau energi, tenaga yang dikeluarkan. Begitu banyak materi yang disiapkan, ya, alat-alat dan sebagainya untuk merebut kota itu. Tetapi dikatakan di sini orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Apa yang terjadi ketika kita tetap menguasai diri kita? Memang kita tidak melampiaskan emosi kita ke orang yang dituju, ya. Kita tidak melampiaskan amarah kita ke orang tersebut. Mungkin kita masih ada rasa kesel, emosi, tapi ketika kita bisa menguasai diri kita, maka percaya atau tidak gitu ya, ketika kita menguasai diri, kita akan membuat diri kita ini lebih terlatih untuk bisa lebih tenang daripada kita lepaskan amarah kita lantas orang yang dituju juga ikut marah dan akhirnya membesarkan masalah, membesarkan masalah itu, seperti itu. Ya kan, melatih. Jadi penguasaan diri itu untuk melatih diri kita ini supaya kita itu menjadi lebih tenang, lebih melihat sisi yang positif, lebih sabar, lebih tabah untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Dan masalah-masalah ini maksud saya ialah masalah-masalah yang dibuat oleh orang lain, ya, masalah-masalah yang disebabkan oleh hal-hal yang lain, termasuk oleh orang lain, ya. Jadi seperti itu saudara ya. Nah, kesabaran tadi di Amsal 16 ayat 32 dituliskan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Tapi kalau kita baca dalam versi bahasa Inggris, New King James Version atau NKJV, ya, NKJV, itu ditulis slow to anger, lambat untuk marah, ya. Kita bisa aja mungkin marah begitu kan, namanya manusia normal. Tapi bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita supaya kita itu menahan amarah kita. Makanya dituliskan slow to anger, lambat untuk marah, ditahan. Kalau bisa marahnya itu ditahan dulu. Kalau bisa selesai, maksudnya sudah stop, amarahmu reda, ya reda aja gitu ya. Tapi kalau masalah itu semakin hari semakin berlanjut, semakin besar, walaupun kamu menutup mulutmu untuk berteriak gitu ya, untuk marah-marah, ya bawa dalam doa, ya, minta kekuatan pada Tuhan untuk menghadapi masalah itu. Jadi slow to anger, lambat untuk marah. Jangan cepat-cepat marah seperti itu maksudnya ya. Karena memang kita sebagai manusia ya wajar kita punya emosi. Kalau kita nggak suka, kita kesel banget, lama-lama ditahan ya marah, bisa marah. Tapi di sini kita belajar bagaimana kita juga bisa menguasai diri seperti melebihi bahkan ya orang yang merebut kota. Karena ketika kita menguasai diri, itu artinya kita bisa melihat dari sisi yang positif, ya.
masalah yang kita hadapi mungkin masalah itu negatif, ya. Untuk kalau kita mau pikirkan lebih dalam itu terlalu negatif. Tapi kalau kita bisa melihat sisi positifnya, kita diajarkan, kita dilatih untuk lebih tabah, lebih sabar, untuk lebih tenang dalam menghadapi masalah itu. Oke? Jadi tahun ini saya mau sharing kesaksian dikit ya. Jadi tahun ini saya itu, ya namanya ada lah ya masalah gitu ya, tetapi ya masing-masing dari kita punya masalah kehidupan. Tapi ada suatu saat di mana Roh Kudus itu menuntun saya, mengarahkan saya untuk tahan emosimu. Jangan marah ke orang itu, tahan aja. Jangan lepaskan amarahmu, tahan emosimu, seperti itu. Dari situ saya belajar bahwa ternyata kalau kita mau menguasai diri kita, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Andalkan Tuhan, dengar-dengaran pada Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang menghibur kita, menguatkan kita. Roh Kudus yang menuntun kita sehingga kita itu kuat di dalam Tuhan, ya. Tuhan beri Roh Kudus untuk menuntun kita, untuk menguatkan kita. Jadi kita belajar untuk dengar-dengaran pada Roh Kudus, gitu ya. Itu yang saya alami tahun ini. Nah, ketika kita sabar, teman-teman, percaya atau tidak, sabar itu akan membawa kita pada suatu kemenangan. Makanya dituliskan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Coba deh, ketika masalah yang sangat besar terjadi, ya masalah yang disebabkan oleh orang lain gitu ya, apalagi mengusik kehidupan kita pribadi, mengusik diri kita, dan kita tetap sabar, kita sabar menghadapinya, memang masalah itu masih terus terjadi ya. Belum tentu masalah itu cepat selesai, bisa jadi masih terus berlanjut ya, masih lama gitu. Tapi ke diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menang untuk menghadapi masalah itu, ialah tetap sabar, ya. Entah orang lain mau berkata apa, orang lain mau melakukan apa, ya kan? Orang itu mau berbuat seperti apa, ya, untuk semakin membuat masalah itu menjadi-jadi, semakin membesar. Tapi bagaimana dengan diri kita supaya kita itu menang, ya, menang menghadapi masalah itu ialah dengan sabar. Oke, itu dia. 2 Timotius 2 ayat 3-4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saya pernah mengalami masa di mana saya itu terlalu sering memikirkan masalah yang sedang saya hadapi, dan akhirnya apa yang terjadi ialah saya tidak bisa fokus untuk melakukan hal-hal lain yang lebih bermanfaat. Contohnya untuk posting konten rohani, ya, seperti ini di YouTube, karena yaitu ada masalah-masalah yang terjadi. Tapi dari situ ternyata saya diingatkan Tuhan melalui ayat ini loh, saudara, bahwa seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Itulah kenapa saya kembali lagi untuk sadar, untuk kembali ke jalan yang pertama, yaitu untuk fokus pada apa yang Tuhan kehendaki untuk saya lakukan, kerjakan. Kalaupun saya masih terus, saya belajar dari masa-masa itu ya, saya masih terus memikirkan hal-hal itu semakin dalam, akhirnya saya jadi terjerat dengan hal-hal itu, ya. Karena apa? Maksudnya yang ditulis dalam ayat ini ya, 2 Timotius 2 ayat 3-4, ada kata-kata di situ tidak memusingkan diri. Kalau saya cari artinya ya dalam bahasa Inggris, itu maksudnya itu to not entangles himself with the affairs of this life. Maksudnya tidak menjerat dirinya sendiri dengan soal-soal atau perkara kehidupan gitu loh, dengan masalah-masalah kehidupan, tidak menjeratkan dirinya ke situ, ya, tidak memusingkan dirinya, tidak menjeratkan gitu loh. Jadi jangan biarkan dirimu terjerat dengan masalah-masalah yang kamu hadapi, seberat apapun itu. Kembali ke panggilan hidupmu, panggilan yang Tuhan beri,
dalam hidupmu begitu loh. Jadi kembali lagi kita harus pikirkan, sebetulnya kita harus pikirkan mengenai kerajaan Allah, mengenai apa yang kita bisa buat supaya kita berkenan kepada Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, ya kan? Prajurit itu dia lakukan tugas tanggung jawabnya supaya dia berkenan kepada komandannya. Nah, bagaimana dengan kita? Apa yang bisa kita lakukan supaya kita berkenan pada Tuhan? Nah, itu dia maksudnya ya. Jadi di sini belajar untuk jangan biarkan emosi kita terjerat dengan masalah yang disebabkan oleh orang lain. Oke. Apalagi kalau bagi kita yang sudah Kristen ya, udah lama Kristen dan kita sudah bertumbuh kerohanian kita. Nah, bagaimana kita bisa keluar dari masalah-masalah itu? Ialah jangan biarkan diri kita, emosi kita ini terjerat dengan masalah itu. Ya udah, sabar, biar aja itu nanti berlalu juga, walaupun kita tidak tahu pasti kapan ya selesainya, entah itu masih lama atau bisa jadi lebih cepat. Ya, tapi ya itu, jangan biarkan terjerat. Jadi apa maksudnya? Sabar, kembali lagi ke Amsal 16 ayat 32. Sabar, jadi orang yang sabar, kuasai dirimu. Itu yang aku pelajari selama 2 tahun terakhir ini, 2023, 2024, dan aku diingatkan Tuhan di tahun ini dari ayat 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4 ya. Dari kitab 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Nah, ketika kita mengalami perubahan karakter ya, seperti lebih sabar, lebih menguasai diri, orang-orang di sekitar kita itu bisa loh menilai ada perubahan terjadi dalam hidup kita, karakter kita ya. Mereka menilai apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuatan kita atau sikap kita begitu ya. Jadi di situ kita bisa jadi garam dan terang kalau apa yang kita lakukan itu kebenaran, yaitu seturut dengan firman Tuhan maksudnya. Jadi ya, kalau kita bisa jadi garam dan terang, kita bisa menyatakan terang Tuhan kalau kita juga melakukan buah-buah roh. Kita mengaplikasikan, menghasilkan buah-buah roh. Seperti itu. Jadi buat yang sedang menghadapi masalah, ya entah masalah itu kecil atau terlalu besar mungkin menurut Anda, semangat, kembali lagi ingatkan diri untuk tetap sabar, lebih menguasai diri. Karena yang pasti mungkin menurut orang lain dia yang menang, tapi bagi diri kita harus menang ya, atas diri kita sendiri, atas emosi kita ini loh. Kita harus menang untuk lebih sabar, untuk lebih menguasai diri, supaya bukan emosi kita yang marah-marah itu yang menguasai kita, tapi firman Allah yang menguasai diri kita. Buah-buah roh itu ada dalam hati kita, lebih menguasai. Jadi Roh Kudus lebih menguasai diri kita. Jadi biarlah kita itu mau dituntun Roh Kudus ya, dengar-dengaran pada Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.